Oke, sobat Mr. Don yang berbahagia dimanapun berada, kita kembali pada podcast yang menginspirasi. Nah, malam ini saya kebetulan berada di Jombang, salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan ribuan pesantren. Dan seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini banyak barisan-barisan laptop yang memang sengaja malam ini secara spesial kita melakukan bincang santai dengan owner Amazon laptop ya. Kalau kita lihat ada pemuda yang bercirikan kopiah tinggi ya. Kita coba sapa sepintas ya pemilik owner Amazon ini. Gimana Bro Rosid ya? Masih dipanggil Rosid ya? Iya, masih. Sehat ya? Alhamdulillah Nah, sehat. ini luar biasa. Bro Rosid ini merupakan alumni Universitas PGRI Kanjuran Malang pada program studi manajemen. Dan bagaimana siapa Bro Rosid ini, kiprahnya seperti apa dalam menjalankan bisnis yang dikenal dengan Amazon laptop. Kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, pertama kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya Abdur Rashid Dahri. Kemudian saya berasal dari Kota Bangkalan, tepatnya di sebuah pulau Madura. Nah, kemudian pada tahun 2011 saya mulai menginjakkan kaki pertama kali di Kota Malang. Ya, saya mulai kuliah di Universitas PGRI Kanjuran Malang. Nah, habis itu singkat cerita, cuma sebelum singkat cerita kita juga waktu jadi mahasiswa sempat juga mencoba berwirausaha. Waktu itu kebetulan saya aktif di organisasi Al-Farabi di Universitas PGRI Kanjuran Malang. Nah, di saya membangun kerjasama sama salah satu takmir masjid. Kebetulan beliau adalah Prof Nur dari Sumeneb. Kita kerjasama di usaha print-printan. Nah, di sana singkat cerita, usaha print-printan ini sudah berjalan sekitaran 7 bulanan. Nah, itu lancar banget karena kan kita berada di dalam kampus Ya. Otomatis pasarnya lumayan. Jadi tiap mahasiswa yang lagi ada tugas ngerjain skripsi ataupun makalah biasanya langsung WA saya. Kemudian ya di sana kita menjalankan bisnis itu. Cuma akhirnya karena kita itu tinggal di masjid, bisnisnya itu di masjid, akhirnya ditegur lah sama Pak Takmir masjid. Kebetulan waktu itu ya Pak Takmir akhirnya singkat cerita ya tutup bisnis itu. Artinya bahwa Bro Rosid ini mencoba untuk mengeksplorasikan ide bisnisnya itu sudah mulai kuliah ya. Mahasiswa, iya, Sudah betul. mulai ada jiwa entrepreneurship. Betul. Lalu kemudian banyak berinteraksi, berkolaborasi. Nah, bagaimana kemudian Bro Rosid sampai pada detik ini yang kemudian sebagai owner Amazon laptop dengan ragam laptop ini? Artinya lika-likunya, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan, dan saya kira ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak muda Iya, sekarang. betul sekali Pak. Jadi sebenarnya kenapa sampai sekarang kita buka toko laptop ini, sebenarnya panjang ceritanya. Jadi mulai usaha pimpinan, kemudian mahasiswa semester akhir aku mulai ini skripsian, itu buka usaha warung makan. Nah, kebetulan itu sama ketua salah satu organisasi ekstra di Universitas Kanjuran Malang, itu buka warung makan di dekat-dekat Universitas Islam Negeri Malang waktu itu. Nah, Artinya tidak melulu soal laptop, jasa print, Enggak. makan atau kuliner pun juga kita coba geluti semuanya. ya. Iya, kita coba semua. Itu berjalan kisaran 2 bulan. Padahal itu sudah lunas semuanya. Kita sudah cari toko, cari tempat yang disewakan, kita sudah bayar lunas. Kemudian itu bertahan cuma 2 bulan. Nah, sisanya ya kita anggap kita
belajar dari kerugian kita itu. Nah, apa sebenarnya yang mendorong Bro Rosid ini sehingga mengambil jalan entrepreneurship ketimbang lulusan yang lain kadang ingin bekerja di kantoran, kemudian di bank kebanyakan dan seterusnya. Oke, sebenarnya kenapa saya ambil jalur entrepreneurship? Yang pertama, ini sebenarnya jalur terpaksa sebenarnya, Pak. Ini jalur terpaksa karena waktu itu aku sudah mulai melamar kerja di Malang. Itu ngirim lamaran ke mana-mana, itu nggak ada yang terpanggil. Kemudian aku pindah ke Surabaya, itu kisaran sampai ngekos 4 bulan. Di sana cari kerja, selama 4 bulan cari kerja. Di sana pun kita nggak diterima, nggak ada panggilan. Akhirnya habis itu aku punya inisiatif untuk mengunjungi temanku yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah, di sana rencananya memang sama, cari kerja. Jadi selama di Kalimantan itu selama 3 bulan aku udah keliling dari lowongan, mulai dari jadi debt collector, melamar jadi debt collector, itu belum diterima. Semuanya ke hotel nggak diterima. Padahal itu saya menggunakan ijazah itu. Akhirnya jatuh pada bisnis laptop ini. Iya, akhirnya kan nggak diterima, sedangkan kita di sana juga butuh makan dan lain sebagainya. Ya mungkin saya coba lagi untuk memulai usaha lagi. Pertama itu mulai setelah pulang dari Kalimantan balik lagi ke Sidoarjo. Habis dari Kalimantan ke Sidoarjo, itu kita ambil dompet kulit, itu kita pasarin lagi. Gagal di dompet kulit, kita ambil lagi, pindah lagi, coba lagi ke Bandung selama 1 minggu. Itu kita ambil jaket kulit kayak gini. Nah itu kita juga gagal lagi di bisnis kulit, bisnis fashion kita juga gagal. Akhirnya coba bisnis laptop. Nah, bisnis laptop ini ya pertamanya ya kita ada laptop, satu ini laptop. Ya laptop saya pas waktu kuliah itu. Kita coba jual. Akhirnya laku. Nah, mulai nyaman ya. Waktu itu ternyata kok laku gitu. Akhirnya laptop saya yang laku itu tak puterin lagi jadi modal, ambil unit. Sampai memiliki kios seperti ini yang berlokasikan di Jombang. Ini juga bagian dari mengasah kegagalan itu menjadi peluang kesuksesan, kira-kira begitu ya. Betul. Karena ketika kita gagal itu kita berarti ya wes sudah selesai gitu. Nah, teman-teman semuanya ya, ternyata benar apa yang pepatah bilang bahwa satu orang Madura kalau tidak merantau, kalau tidak hijrah, tidak jadi orang. Ya, teman-teman semuanya. Yang kedua adalah ya, justru karena keuletan kerja keras orang Madura, apapun yang ada di depannya dia lawan. Ya, tantangan apapun dia hadapi. Maka ya, bagi siapapun teman-teman muda, anak-anak muda, ya jangan menjadi pemuda yang akan membebankan negara. Jangan jadi pemuda yang masih bergantung sama orang tua. Jadilah pemuda yang inovatif. Buktinya Bro Rosid ini dengan segala kegagalan, bahkan beribu-ribu mencoba tanpa putus asa sekalipun. Karena kita yakin Tuhan tak pernah memberikan pekerjaan, tapi Tuhan pasti memberikan rezeki. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ramadan atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam Pancasila. Terima kasih. Salam. Bro Rosid luar biasa, sukses.